Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai komponen ekosistem. Masuk pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Kita akan mempelajari tentang komponen biotik, abiotik, dan jenis-jenis ekosistem. Sebelumnya, Ustazah mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, ekosistem adalah hubungan saling mempengaruhi atau timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan. Komponen penyusun ekosistem terdiri atas dua jenis, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda mati. Seluruh komponen biotik dalam satu ekosistem membentuk satu komunitas. Komponen ekosistem dapat dijelaskan sebagai berikut. Apa saja itu? Nah, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Berdasarkan caranya memperoleh makanan, komponen biotik dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah produsen atau autotrof. Produsen yang memiliki arti penghasil merupakan organisme atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri atau autotrof melalui proses fotosintesis. Kelompok ini meliputi tumbuhan hijau yang memiliki klorofil atau disebut juga dengan zat hijau daun. Produsen ini kemudian dimanfaatkan oleh organisme atau makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan atau heterotrof yang berperan sebagai konsumen. Selanjutnya adalah konsumen atau heterotrof. Konsumen berarti pemakai, merupakan organisme yang tidak dapat menghasilkan zat makanan sendiri tanpa dapat menggunakan zat makanan yang dibuat oleh organisme lain. Yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Dekomposer adalah makhluk hidup yang mampu mengurai senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati maupun hasil pembangunan sisa pencernaan. Contoh dari dekomposer atau contoh dari komponen pengurai atau dekomposer diantaranya adalah bakteri dan jamur. Yang keempat adalah penghancur atau detritofor. Detritofor adalah kelompok makhluk hidup yang menghancurkan bahan-bahan organik dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Selanjutnya adalah komponen abiotik. Ada yang tahu apakah itu komponen abiotik? Komponen abiotik merupakan komponen tidak hidup dalam satu ekosistem. Komponen abiotik sangat menentukan jenis makhluk hidup yang tinggal dalam satu lingkungan. Nah, di sini ada beberapa ragam komponen abiotik sangat beragam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah berpengaruh pada suhu. Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan faktor penting yang
memerlukan organisme untuk hidup. Yang kedua adalah sinar matahari. Sinar matahari memengaruhi ekosistem karena matahari menentukan suhu. Sinar matahari juga merupakan unsur penting yang dibutuhkan tumbuhan sebagai produsen atau produsen untuk berfotosintesis. Selanjutnya adalah air. Air berpengaruh terhadap ekosistem karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Yang keempat adalah tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama tumbuhan. Yang kelima, angin. Angin selain berperan dalam menentukan kelembapan, juga berperan dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu. Dan yang terakhir adalah garis lintang. Garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tidak langsung menyebabkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi. Nah, dari sini kita bisa tahu apa itu komponen biotik dan komponen abiotik. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis ekosistem. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis ekosistem? Nah, betul sekali. Ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan. Dari kedua ekosistem ini, apakah kalian tahu apa perbedaan dari kedua ekosistem ini? Sebelumnya, Ustazah akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan saling mempengaruhi atau timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem alami, ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami, tanpa adanya pengaruh atau campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Ada yang tahu apa contoh-contoh ekosistem alami dan contoh-contoh ekosistem buatan? Betul sekali. Contoh ekosistem buatan. Ada juga beberapa contoh ekosistem alami. Yang pertama adalah ekosistem gurun pasir, ekosistem hutan tropis, dan ekosistem hutan gugur. Sedangkan contoh ekosistem buatan yaitu kolam, waduk, sawah, dan ladang. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.